Shalom, Amang, Inang. Sudah lebih semangat kita, Amang. Sudah makan. Mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti paparan yang sedikit. Izinkan saya melanjutkan kembali bahwa di bawah program Biro AMA, tidak hanya kami membantu dari tim kreatif, itu membantu untuk pembuatan digital parenting, tapi juga membantu untuk membuat kegiatan yang bisa dilakukan oleh seluruh AMA HKBP. Jadi saya mau minta izin untuk operate Zoom. Oke. Saya selalu lihat ke sebelah kiri, sebelah kanannya sudah ya. Oke, jadi ini adalah program tadi yang sudah disampaikan oleh Amang Herwin, Amang. Jadi pada program pemberdayaan AMA, jadi sebenarnya kami membuat beberapa program kegiatan di bawah Kabiro AMA Lansia. Jadi di sini pemberdayaan AMA Lansia HKBP, namun berdasarkan visi misi semuanya sama dan sejalan dengan visi misi yang dimiliki oleh HKBP. Di mana di tahun pemberdayaan ini dari Biro AMA mau meningkatkan pemberdayaan kepada kaum AMA, baik secara spiritualitas maupun juga secara implementasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa goodie bag. Jadi tadi selain kompetisi, ada aksi, ada digitalisasi yang tadi dalam bentuk aplikasi, dan hasil akhirnya adalah bahwa seluruh program untuk tahun ini dapat menyemarakan dan membangkitkan terutama kaum AMA HKBP. Ini tadi salah satu contohnya dalam bidang edukasi, yaitu menyediakan seminar-seminar atau webinar. Dan ini adalah kompetisi. Jadi kompetisi ini nanti ada lomba dalam bentuk virtual. Boleh diperhatikan di sini Amang ada tiga kategori. Yang pertama adalah AMA bercerita, yang kedua adalah AMA bermazmur, kemudian ada AMA berkarya. Nah, khusus untuk AMA bercerita, karena tadi juga masuk di dalam pemaparan bagaimana dari pertama kali kita mendengar Opung Eporus juga menyatakan bagaimana pengalamannya dulu AMA yang begitu dekat dengan anaknya, dengan juga ada lagunya. Kemudian dari Kadep kita juga yang menyampaikan bahwa begitu pentingnya peranan Amang di tengah-tengah keluarganya, nggak hanya diberikan peranannya kepada ibu yang menjadi pemimpin bagi anak-anak. Jadi di AMA bercerita, di sini nanti Amang itu bisa membuat video, dan di sini videonya adalah video yang berdialog dengan anak. Nanti kedepannya kami akan membuat sebuah video ilustrasi bagaimana contohnya, karena secara detail mungkin di sini gambarnya masih agak bingung seperti apa, tapi garis besarnya adalah nanti ada tema yang diberikan oleh Kabiro AMA. Tema besar ini nanti untuk setiap AMA boleh membuat video berdialog dengan anaknya dengan tema tersebut. Jadi Amang bisa mengembangkan kembali dari temanya. Kemudian untuk AMA bermazmur, banyak kali di sini orang tua kami yang jago kali nyanyi, terutama bapak-bapak. Jadi untuk AMA di sini ada AMA bermazmur, di mana nanti Amang bisa upload video. Jadi nanti di video itu nanti akan dinilai oleh beberapa dewan juri yang kami juga nanti akan kasih tahu beberapa dewan juri yang terlibat di dalamnya. Dan juga ada AMA berkarya. AMA berkarya ini adalah AMA yang menginspirasi. Jadi di tengah-tengah masyarakat dengan kategori yang nanti akan dijelaskan juga secara langsung dan oleh Kabiro AMA. Jadi untuk AMA bercerita, baik, ini mungkin agak terlalu kecil, jadi saya besarkan. Langsung saja kita ke kira-kira pemenangnya akan mendapatkan apa, begitu ya, Mal? Jadi tadi saya sudah sampaikan kira-kira seperti apa gambaran lombanya. Nah, ini adalah
hadiah apa yang bisa didapatkan oleh Amang yang memenangkan juara 1 sampai dengan juara favorit. Ya, jadi udah bisa dipikirkan kira-kira seperti apa nanti Amang bisa mengemas videonya mungkin ya. Karena sekarang di YouTube banyak contoh-contoh supaya jadi nanti mungkin bisa kerjasama dengan anaknya, bagaimana untuk mengeditnya, sehingga ada jalinan kerjasama juga antara bapak dan anak. Terutama karena anak-anak sekarang jago-jago edit-edit video, Mang ya. Kemudian untuk amal bermazmur, jadi nanti akan disediakan 1 lagu wajib dan 7 lagu pilihan dari buku NDHKBP. Semuanya videonya akan diupload nanti di YouTube channel tim kreatif. Nanti di sana Amang boleh menggunakan, nah ini dia saatnya untuk menggunakan media sosial buat men-share videonya dan untuk like dan pasti subscribe. Jadi ini adalah hadiah yang nanti akan diberikan kepada para pemenang dari juara 1 sampai dengan juara favorit. Kemudian ini adalah sosial media kami, ini yang terakhir untuk kami informasikan. Boleh Amang segera cek. Untuk saat ini kami masih develop, jadi karena kita belum launching secara official, nanti di bawah Amang Herwin sebagai Kabiro Ama dan Lansia, nanti kita akan membuat launching dengan gambaran yang mendetail. Namun sementara waktu, Amang boleh cek YouTube ESCD Team, Facebook fanpage atau Facebook di ESCD Team dengan keyword ESCD Team dan Instagram ESCD._team. Demikian paparan dari tim kreatif digital di bawah Kabiro Ama. Kalau misalnya sekarang Amang ada pertanyaan, kami persilakan, tapi kami kembalikan dulu ke Amang moderator, Amang Pendeta Herwin. Silakan Amang. Terima kasih Amang. Ya, terima kasih kepada Margaret Simanjuntak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Amang Inang kepada tim kreatif yang mendukung, membantu pekerjaan dari Biro Ama di gereja kita HKBP. Dan memang tadi inti dari yang disampaikan oleh Margaret adalah mengenai lomba video kreativitas Ama dengan 3 kategori. Pertama, Ama bercerita, Ama bermazmur, dan Ama berkarya. Jadi kita pakai kesempatan ini Amang Inang. Tadi kita mulai pukul 14.14 dan nanti akan kita akhiri pukul 14.44. Kita akan buka termin pertama sekitar 3 orang dan ini nanti bisa disatukan dengan pertanyaan yang tadi di sesi yang telah lewat tadi mengenai digital parenting. Jadi kita juga bisa bertanya tentang yang pertama tadi digital parenting dan juga kita bisa bertanya tentang sesi yang sekarang ini tentang kegiatan ataupun lomba video kreativitas Ama. Silahkan Amang atau Inang yang akan bertanya 3 orang untuk termin pertama dan sebagai penarik nanti ada ya Margaret ya, setiap penanya akan mendapatkan goodie bag Amang. Goodie bag. Kami sudah siapkan tadi ada souvenir ya untuk setiap penanya. Silahkan Amang sebutkan nama dan juga dari Huria Resort atau distrik mana. Silahkan 1 orang yang di belakang. Amang yang baju biru, ya 2 orang di tengah yang pakai batik, yang ketiga dari sebelah sana, ya jadi 3 orang dulu ya Amang ya, 3 orang dulu, ya kami persilakan yang untuk penanya pertama, Amang yang baju biru di belakang, tolong dibantu oleh tim IT, mic-nya juga, silakan Amang. Terima kasih. Kami dari HKBP Sibolga Kota, Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah, Nias. Nama Rizal Simanjuntak. Ini saya hanya menyarankan karena kebetulan tempat kami duduk sesuai dengan yang sudah ditentukan sedikit agak jauh sehingga apa yang dipaparkan di atas kami tidak bisa ikuti. Kalau boleh permintaan agar dibuatkanlah semacam fotokopi yang dibagikan agar kami dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang. Ya, terima kasih Amang.
langsung ya goodie bag-nya ya diberikan. Oke, terima kasih. Yang kedua tadi Amang yang di tengah, yang pakai baju batik Amang. Oke, terima kasih kepada Inang Margaret Borsimajuntak dan moderator. Kebetulan orang rumah saya Borsimajuntak, Horas. Mas Enang. Horas. Jadi pertanyaan dari saya tentang ama bercerita. Yang saya tanyakan di dalam ama bercerita ini, cerita apa saja yang kita tampilkan? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, tentang channel tadi kurang jelas kami dengar tadi. Mohon diulangi tadi channelnya dan kemana kami kirim. Oke. Nah, kira-kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nama Mang, nama? Saya Situa S. Sibarani dari Distrik 6 Dairi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mang Sintua. Lanjut yang ketiga dari yang ya di pojok dekat tiang. Dekat tiang dulu Mang ya, yang di pojok. Molate godang kita saluhutna Hamisian distrik Tolhupak Guarnami Situa John Wright Silaban. Pertama-tama saya tadi tertantang di penjelasan Ibu Inang Borsimajuntak tentang digital parenting kepada anak-anak. Yang kita ketahui sekarang di pandemi ini digital parenting itu sangat memiliki peran penting untuk mengakomodir para anak-anak kita. Terlebih lagi di kehidupan ibadah HKBP yang sekarang sudah kita alami bersama, anak-anak bisa kita larang karena situasi. Nah, di penjelasan Ibu tadi pagi sangat bermanfaat. Yang pertama pertanyaan kami, aplikasi yang tepat tadi yang mau di-share kepada seluruh yang hadir di sini, aplikasi untuk parenting, karena pada tahun 2017 itu udah keluar di pendidikan SD sampai tingkat kuliah mengenai digital parenting. Bagaimanakah orang tua memanfaatkan atau menghadirkan kepada anak-anak yang telah dititipkan Tuhan kepada kita, biar terlahir para anak-anak Tuhan yang diberikan menjadi yang berkarakter melalui digital parenting. Padahal orang tua sekarang menghadapi problematik yang sungguh luar biasa mengenai handphone. Ketika anak-anak kita limit menggunakan handphone, terjadi kekacauan antara sang ibu, sang anak, bahkan sang orang tua. Dan yang kedua, anak-anak kita sering tidak peduli dengan bapak dan mamanya ketika mereka pegang handphone atau gadget itu. Artinya di digitalisasi parenting ini, waktu yang sangat efektif yang gimana yang mau kita pakai kepada anak-anak itu biar terjalin komunikasi dan bisa menyampaikan materi-materi kita dari kehidupan HKBP untuk menyampaikan ke anak didik, ke anak-anak. Kalau ke gereja bisa kita ketahui sangat terbatas juga para guru sekolah minggu untuk hal ini. Jadi biar terjadi kolaborasi. Apakah parenting itu hanya dibatasi oleh orang tua? Jadi ketika mereka dihadirkan ke gereja sekolah minggu, apakah juga para guru sekolah minggu bisa dikategorikan orang tua di gereja atau tidak? Yang itu mengenai digital parenting. Yang kedua pertanyaan saya, bahkan saran saya, masukan saya, ketika orang ama ingin berkreasi secara digital, tadi ada 3 kategori. Pertama tadi ama bermazmur, ama bercerita,
dan ama berkarya. Atar sungguh dia do inang, contoh ni ama berkarya, dan kadang di patorak inang taringot tu kehidupan masyarakat sosial. Di dia rumang ni ulau ni, asabuan nung diciptaon akka ama, terlumubi narong semanang, nuhami penang mula senol patorakon, untuk akka kaum ama nadong di data masing-masing. Mulai ate. Iya, mau lihat emma di Amang Situa John Silaban, Sian Distrik Tolu Hubang. Jadi ngatulu halak na keningan, na pasahat ton suku-sukun, jala adong serenai marhite WA, agabio pak mainangda di termin pertamaon tentang hadiah, inangnya tentang hadiah. Bagaimana tadi tentang hadiah perlombaan itu supaya diperjelas kembali dia apa saja hadiahnya dari ketiga kategori tadi. Jadi kalau saya review dia pertanyaannya, yang pertama dari Amang dari Amang Rijal Simanjuntak, tadi Amang itu meminta apakah bisa di fotokopi tadi. Nanti kita kasih Amang ya fotokopinya dari setiap kegiatan ataupun perlombaan tadi. Kemudian dari Amang Sintua Sibarani dari Distrik 6 mengenai channel YouTube-nya yang mana. Kemudian dari Sintua John Silaban mengenai digital parenting, bagaimana sebenarnya, apakah hanya dibatasi oleh orang tua yang mengawasi atau bagaimana, apakah ada kolaborasi. Kemudian yang kedua, atar songo dia do ama na berkaryai, kompetisi ama na berkaryai. Kemudian yang pertanyaan keempat mengenai hadiah dari setiap perlombaan tadi. Nah ini bisa disampaikan kepada Margaret Simanjuntak dan juga Amang Sintua Tombak Simanjuntak juga bisa membantu menjawabnya dari meja depan ya. Silakan. Baik, terima kasih pertama-tama untuk pertanyaannya Amang. Kalau pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab sama Amang Kabiro. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi untuk Amang bercerita, memang nanti akan ada temanya Amang. Jadi lingkupnya nggak besar, jadi nanti akan ada temanya yang nanti diberikan sama Amang Herwin, dan dari tema itu aja nanti bagaimana Amang mengembangkannya menjadi sebuah cerita yang diceritakan kepada anak-anaknya gitu. Jadi nanti dalam video itu, jadi sebenarnya nanti tim kreatif akan membuat sebuah video juga untuk menjadi ilustrasi gambarannya seperti apa kira-kira contohnya gitu. Di momen ini karena ini adalah seminar AMA yang dihadiri oleh 9 distrik, maka kami menyampaikan dulu program ini. Jadi itu untuk AMA bercerita Amang, hanya ada satu tema nanti, dari situlah Amang yang boleh mengembangkan menjadi cerita yang disampaikan kepada anak-anak. Lalu kemudian untuk sosial media, boleh saya share kembali untuk sosial media buat YouTube, atau saya boleh izin Amang operator untuk share screen? Boleh izin Amang? Oke. Ya, ini saya akan lebih perbesar lagi. Untuk YouTube, ESCD, Eko Sierra Charlie Delta Team. Untuk Facebook juga sama, ESCD Team. Untuk Instagram, @ESCD_Team. Jadi ESCD ada underscore, kemudian tim. Jadi ini Amang untuk namanya dari YouTube, Facebook maupun Instagram. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan Amang Sintua kami yang ketiga tentang digital parenting, pertanyaannya sangat bagus, bahwa nanti mungkin di sini karena saya bersama dengan tim saya juga ada orang tua saya, kalau nanti ada yang mau ditambahkan atau juga Amang Kabiro ada yang mau ditambahkan. Pemikiran kalau saya dari kacamata anak muda, bahwa
bagaimana supaya anak ini bisa berdisiplin. Kalau dulu orang tua saya memang cukup keras dalam arti tegas dalam membuat peraturan begitu. Jadi memang itu harus dibentuk dari dini. Sepertinya sih kalau saya lihat dari lingkungan saya yang lainnya ataupun adik-adik remaja maupun adik-adik sekolah minggu, tapi ini masih di lingkungan daerah tempat saya tinggal yaitu di Jakarta, mungkin berbeda-beda tergantung dari bagaimana komunitas di daerah tersebut, bagaimana kebiasaan dari anak-anak tersebut ya Amang. Jadi saya rasa memang untuk kalau dilihat digital parenting ini tadi dari segi fungsinya, saya mungkin boleh ke presentasi ini. Digital parenting ini dari segi fungsinya sepertinya agak ekstrim karena nanti orang tua bisa nonaktifkan screen dari anak begitu ya. Nanti yang ada ribut gitu. Tadi juga sempat saya singgung di awal, tapi memang harus ada komunikasi kayak tadi sebenarnya salah satu dari Amang Sintua dari distrik, mohon maaf tadi saya lupa juga menyampaikan pentingnya memulai komunikasi atau orang tua mendekat kepada anaknya. Jadi kebiasaan-kebiasaan makan bareng, di mana juga orang tua yang tadinya sering menggunakan kata-kata yang mungkin agak tajam kepada anak-anak, agak bisa dikurangi supaya anak-anak bisa lebih leluasa untuk bertanya daripada mereka bertanya kepada orang tua lain atau orang lain yang mungkin nggak memberikan jawaban yang benar begitu. Jadi lebih baik memang adalah di orang tua sehingga bagaimana orang tua bisa mendekatkan diri kepada anak-anak setelah dari setelah dari digital parenting ini memberikan pengertian, memberikan apa maksud dari Bapak begini, apa maksud dari Mama seperti ini, memberikan contoh-contoh juga bahwa disiplin ini sebenarnya untuk kebaikan, bukan untuk jadi lawan, tapi untuk membuat anak-anak menjadi punya waktu yang baik dalam mereka bisa menggunakan handphone-nya, dan terutama mungkin juga bisa disampaikan tadi contoh-contoh kalau terlalu bebas, apa efek-efek buruk. Kita tahu teknologi kalau baik dia bisa digunakan dengan baik. Kalau buruk dan anak-anak tidak memahaminya sehingga diikutin, maka hasilnya juga buruk. Jadi semua bergantung juga kepada pengawasan dari orang tua. Dan memang dari kecil pun mohon maaf kalau saya mengambil contoh buat saya pribadi, opung saya juga sangat rajin untuk mengajar dan menceritakan tentang Tuhan Yesus karena memang opung saya juga guru agama dan beliau juga sangat tegas. Jadi saya rasa ketegasan itu juga sesuatu yang baik dan Tuhan Yesus juga dalam dia mengajar, mohon maaf memang kalau saya tidak bermaksud mengajari, tapi yang saya dapatkan adalah Tuhan Yesus juga tegas. Kalau iya katakannya, kalau ya salah, kalau benar ya benar. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, memang harus disampaikan secara demikian. Jadi supaya anak-anak memahami. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada tambahan dari baik Amang Herwin maupun tim yang lain dipersilahkan. Kemudian untuk lomba, Ama Berkarya. Jadi untuk Ama Berkarya di sini Amang, memang di sini kita tidak sangat membatasi seperti apa sih Ama Berkarya ini. Bisa dilihat di sini Amang, konten inspiratif. Jadi banyak hal yang kita mau mengajak enggak cuma lingkungan, enggak cuma sekitar kita untuk melihat inspirasi itu enggak cuma dari sosok yang besar dengan nama besar, tapi di sekitar kita juga ada banyak orang-orang yang menginspirasi. Jadi misalnya ada Amang yang berkontribusi baik terhadap lingkungannya, lingkungan di sekitarnya, dia melakukan sesuatu, dia membuat sesuatu, atau mungkin Amang yang
dulunya punya kebiasaan yang, kalau tadi saya dengar kebiasaannya tadinya sering dilapo. Kalau tadi saya menyimak dari awal, ada Amang yang masih sering ke lapo. Mungkin Amang adalah salah satu yang sudah bertobat dan sangat bergiat untuk mengajak kawan-kawannya buat memulai sesuatu yang baru, pergerakan yang baru. Ini juga bisa menjadi salah satu konten. Jadi di sini sisi inspirasi adalah bagaimana kita membuat dan menciptakan transformasi dari hal terkecil, perubahan yang baik dan memang seharusnya dilakukan. Jadi yang biasanya seperti apa, kemudian berubah, dan itu adalah sesuatu yang baik dan benar untuk dilakukan. Jadi Ama Berkarya ini dari hal terkecil sampai dengan hal yang terbesar. Kami nggak menutup juga, misalnya ada orang tua kami, misalnya Bapak Bupati juga punya program-program yang dari sejak dia muda telah dia lakukan di tengah-tengah misalnya teman-temannya gitu. Sesuatu yang sebenarnya kita bisa aplikasikan kok. Jadi itu akan kita angkat, kita taruh di sosial media, di YouTube supaya kedengeran, supaya ini jadi sesuatu yang layak untuk diperbincangkan di tengah-tengah kaum ama terutama. Bahwa sesuatu yang menginspirasi sebenarnya telah ada dan sudah dimulai di tengah-tengah kaum ama HKBP. Demikian, Amang. Yang terakhir tadi tentang pertanyaan mengenai hadiah gitu. Hadiah dari kompetisi yang 3 kategori tadi. Iya. Jadi ini Amang, saya akan sebutkan, mungkin tadi mohon maaf saya nggak tahu kalau dari belakang mungkin memang kurang jelas ya. Saya akan sampaikan ini untuk Ama Bercerita. Hadiah pertama itu nanti 1 unit motor. Hadiah kedua 1 unit televisi. Boleh Amang tepuk tangan mungkin biar kita semangat ya Amang. Terima kasih. Juara ketiga 1 unit handphone. Juara favorit 1 uang tunai 3 juta rupiah dan voucher belanja senilai 500.000. Voucher belanja ini nanti bisa kita kondisikan ya, kalau misalnya di regional 1 ini apakah ada voucher belanja yang biasa umum digunakan. Kemudian juara favorit 2 uang tunai 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 500.000. Juga juara favorit 3 uang tunai 1 juta rupiah dengan voucher belanja senilai 500.000. Ini untuk Ama Bercerita. Kemudian untuk Ama Bermasmur, karena kami pikir Ama Bermasmur ini bisa solo, bisa duet, bisa juga paduan suara, begitu ya. Dan ini enggak dibatasi misalnya hanya Amang, tapi juga Amang yang partohonan juga boleh mengikuti, tidak dibatasi. Jadi pendeta pun saya juga sangat banyak menjumpai pendeta yang suaranya keren-keren ya Mang Herwin. Jadi boleh juga ikutan untuk Ama Bermasmur. Namun tetap penilaian pasti objektif dari tim Dewan Juri. Untuk juara pertama itu adalah 10 juta rupiah. Untuk juara kedua 7 juta rupiah. Juara ketiga 5 juta rupiah. Juara favorit 1, juara favorit 2, dan juara favorit 3 disamakan dengan Ama Bercerita. Juara favorit 1 uang tunai 3 juta rupiah dan voucher belanja senilai 500.000. Juara favorit 2 uang tunai 2 juta rupiah dan voucher belanja 500.000. Dan juara favorit 3 uang tunai 1 juta rupiah dan voucher belanja senilai 500.000. Demikian Amang. Untuk mungkin tadi ada pertanyaan kalau untuk Ama menginspirasi atau Ama berkarya ya Amang. Untuk Ama berkarya ini kita nanti akan disampaikan dan dibahas kembali dengan Amang Kabiro. Ya, ada tambahan dari Amang Sintua Tombak, silahkan Amang. Ada tambahan Amang, jadi kalau boleh dan memungkinkan saya mau share contoh video Ama Bercerita. Ya, silahkan Amang. Mohon izin Amang operator Zoom. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan. Mungkin di sini karena saya bersama dengan tim saya juga ada orang tua saya, kalau nanti ada yang mau ditambahkan atau juga Amang.
Siapakah pemimpin idola bagi Papi? Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua Papi katanya. Opung, bapaknya Saya Papi. jawab. Siapakah Menurut saya jawab Papi, pertama apa suka dan duka sebagai kepala keluarga? Yesus, yang kedua adalah Opung gitu. Terus kemudian bagaimana Suka pemimpin sebagai yang kepala baik? keluarga ketika melihat keluarga Tanyakan ke yang sehat. namanya Kenneth Tadi Simanjuntak Tuhan ya. Bagaimana pemimpin yang baik itu? Katanya si Kenneth tanya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau berkorban untuk keluarga atau orang lain. Pemimpin yang baik, begitu seterusnya. Sehingga di sini saya pribadi merasa saya berjanji kepada anak saya untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk menjadi bapak yang baik dalam keluarga. Jadi contohnya kurang lebih seperti itu. Nanti ada daftar pertanyaan yang dibuat oleh Biro Ama untuk dilombakan dan dijawab secara spontan oleh Ama di sini. Demikian tambahan Amang moderator. Iya. Terima kasih kepada Amang Situa Tombak. Jadi tadi ada 4 pertanyaan dari sesi pertama dan sudah dijawab dengan baik ya. Dan mengenai hadiah juga tadi sudah jelas ya. Ini udah bisa kayaknya minggu depan belum ya? Ya, karena melihat hadiahnya kan udah luar biasa sebenarnya ya. Iya. Iya, kita buka termin kedua Amang dan Inang karena tadi sudah dari sebelah kanan kami ya. Kita buka untuk 3 orang ya, 3 orang atau kita kasihlah 4 orang ya, 4 orang penanya. Bapak yang depan ini 1, terus yang 2 orang di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Iya. Tadi ada satu orang lagi tadi ada, bukan? Oh 3 orang ya, oke ya. Silakan Bapak yang di depan. Sebutkan nama dan asal gereja ya, Mang ya. Terima kasih. Nama saya Sintua Rudianto Lumban Tobing dari HKBP Pearaja, Resort Pearaja, Distrik 2 Silindung. Saya hanya mau memberikan usul sedikit karena kegiatan ini ada hubungannya dengan koinonia. Maunya tim kreatif itu bekerja sama dengan Dewan Koinonia setiap gereja. Dan yang kedua, melihat penggunaan bahasa Batak sekarang udah semakin pudar, bagaimana kalau ama bercerita dan ama bermazmur itu menggunakan bahasa Batak? Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Amang Situa Rudianto Lumban Tobing. Lanjut Amang kepada Amang yang di tengah. Ya, silakan Amang. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, yang pertama saya tertarik dengan 3 subtema tadi, ama bercerita, bermazmur dan berkarya. Oh ya, iya. Mohon maaf. Ya, saya Pendeta Erikson Ebenezer Nenggolan dari HKBP Resort Ronggurni Huta, Samosir, Distrik 7. Ya, tentang 3 tema tadi, ama bercerita, bermazmur dan berkarya, sangat menarik supaya tidak rancu ditentukan kian temanya. Tadi seperti yang tadi Amang katakan, berbahasa Batak, saya kira itu sangat menarik. Apalagi di era perkembangan zaman sekarang, ya jangan sampai kita juga melupakan culture kita sebagai orang Batak. Jadi kalau bisa ditentukan temanya apa, bahkan durasi waktunya kalaupun perlu, supaya jangan mengambang dia. Jadi ada misalnya durasi waktunya sekian menit paling lama. Terus yang kedua, untuk Biro Ama di Damang inarohanamira dunga satna hita ka ama di edukasi. Memang dunga adong nian marhite PHD ama di Ganupuria. Dunga adong nian. Aleman cai menarik do boha ala di masa pandemi dak sude kategorial berdalan PHD di masing-masing huria. Jadi bagaimana kalau misalnya di moderasi manang di konsep daripada Biro Ama
Misalnya kita tentukan sekali sebulan kita membuat semacam diskusi dengan tema-tema yang ditentukan oleh Biro AMA. Jadi saya kira kita melihat perkembangan zaman yang perlu dibahas apa. Jadi kalaupun ada di gereja-gereja baik, jadi perlu juga dari misalnya di moderatori dari tingkat pusat apa yang perlu didiskusikan oleh seluruh AMA di HKBP sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi itu pasti saya rasa akan lebih menarik. Terus yang ketiga di era teknologi nuai, inarohana merah, teknologi, uang, alat itu diciptakan oleh manusia. Kebutuhan manusia. Dan ingin saya katakan, oleh karena itu kita ingat kita adalah manusia, semua diciptakan untuk kita. Jadi saya ingin katakan jangan terbalik. Teknologi, uang yang memperhamba kita, jadi kita harus yang mampu menguasai dan mampu menggunakan teknologi dan apapun itu untuk kembali kepada diri kita sendiri. Mulai tema. Iya, mulai di suku-sukun doho tanggapan sian padita nenggolan sian samosir. Nah petuluh mak. Ya amang na di tonga-tonga. Silahkan amang. Baik, terima kasih. Saya Darwin Huta Galung, saya dari Distrik 11 Toba Hasundutan, dari Gereja HKBP Tampu Bolon. Jadi saya sepakat tadi dengan yang dikatakan Amang Pendeta. Memang tadi pertama waktu pemaparan dari Ibu Simanjuntak, hanya hadiah yang disampaikan tadi. Nah, artinya di sini berarti ini belum launching ya Bu ya. Berarti temanya nanti akan kami terima tentang video kreatif. Nah, pertanyaan saya, ini kan video kreatif AMA. Nah, kebetulan tadi kalau bisa masukkan. Memang kalau untuk anak kita pasti bercerita. Nah, tetapi alangkah baiknya juga karena kebanyakan bapak-bapak juga berada di kode ini Bu. Iya, mulai dari pagi, siang. Paginya sarapan, siangnya main main dadu, gaplek. Nah, kemudian sorenya tusor, ya tua sore. Jadi artinya ini masukan bagaimana kalau misalkan AMA itu juga bercerita atau bermasyur, membuat sesama AMA juga. Artinya untuk bapak-bapak yang di kode ini, perlu ini kita ceritakan, perlu kita masmurkan, dan perlu kita juga buat karyanya supaya ke depan jangan lagi seperti itu. Kira-kira itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk 3 orang penanya. Saya kira bisa ditangkap ya. Saya review kembali. Yang pertama dari Amang Sintua Rudianto Lumbantobing, ada 2 yang dikatakan Amang itu tentang pertama kerjasama dengan Dewan Kononia ya di gereja masing-masing. Kedua tentang bahasa Batak. Silakan. Baik, untuk kerjasama dipastikan itu dilakukan nanti Amang karena kami di bawah Kabiro, kami hanya sifatnya membantu dan nanti pasti bekerja sama juga dengan para preses juga, dengan koinonia. Dan kemudian untuk bahasa Batak, tentu kami tampung Amang, untuk AMA Bermasmur memang menggunakan buku ND Amang. Jadi lagu wajib dan lagu pilihan semua buku ND. Jadi untuk AMA Bercerita kami tampung, nanti itu bisa kami finalkan pada saat di launching program ini secara resmi. Terima kasih AMA untuk masukannya. Ya, yang kedua tadi itu untuk kami Biro AMA, dan yang ketiga nanti saya akan jawab yang kedua mengenai tentang kompetisi AMA Bercerita dan Bermasmur itu artinya melibatkan juga kaum bapak yang di kode-kode tuak misalnya. Yaitu itu usul dari mereka. Iya. Silakan. Baik, terima kasih Amang untuk masukan usulnya. Memang kalau untuk AMA Bercerita ini sebenarnya mungkin kalau untuk AMA Berkarya itu bisa dimasukkan ke kategori AMA Berkarya. Jadi menginspirasi kawan-kawannya yang lainnya seperti demikian ya Amang kalau saya nggak salah tangkap.
Tapi untuk bercerita ini memang kan karena kita mau membangun kebiasaan sebenarnya, tapi ini dari bentuk lomba dulu gitu. Jadi antara orang tua, antara bapak dengan anak, supaya tadi salah satunya adalah sasarannya karena handphonenya dibatasi, maka kita kerjakan sesuatu yang lebih menarik, yang sesuatu yang bisa dikejar bersama-sama, dikerjakan bersama-sama. Anak-anak sekarang udah pinter Amang untuk edit-edit video gitu ya. Mungkin justru mereka bisa ngasih masukan, nanti aku tanyanya begini ya Bapak begini, karena sekarang anak-anak kecil aja udah ngevlog Amang, jadi nanti bisa saling berkoordinasi dengan anak gitu. Tadi contoh yang disampaikan sama Udaku, itu udah beberapa tahun yang lalu, sekarang Kenneth udah kayaknya jago banget kayak papinya ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu yang tadi juga diturunkan dari harapan target dari Kabiro AMA, bagaimana untuk memberdayakan AMA yang menjadi pemimpin, leader di tengah-tengah keluarganya. Begitu Amang, semoga bisa menjawab, tapi tentu masukan itu akan ditampung di dalam Kabiro AMA. Ya, satu lagi tadi pertanyaan dari Pendeta Nenggolan tentang tema dan durasi dari kompetisi yang diadakan, yang 3 kategori tadi. Iya. Untuk tema tadi sebenarnya dari internal sudah membuat satu tema, Amang. Untuk durasi juga kami sudah menetapkan kira-kira 5-7 menit. Karena kan ini di YouTube juga supaya sesuatu yang menarik juga untuk yang lainnya gitu. Jadi memang nggak lama sih durasinya. Kira-kira 5-7 menit. Demikian Amang. Iya, terima kasih. Saya ingin tadi menanggapi pertanyaan dari Pendeta Nenggolan yang dari Distrik 7 Samosir, karena tadi pertanyaannya ke Biro AMA ya. Ya, jadi pertanyaan tadi atau masukan tadi sangat berharga Amang tentang bagaimana kita berbincang-bincang atau berdiskusi tentang tema-tema tertentu. Dan disinilah pentingnya persekutuan itu. Jadi hasil dari sosialisasi kami dari Biro AMA dan Lansia HKBP yang menjumpai distrik-distrik yang terutama di sekitar Tapanuli Raya ini, memang belum semua distrik memiliki PAD. Apa itu PAD? Yaitu Persekutuan AMA Distrik, gitu. Persekutuan AMA Distrik. Nah, di bawah PAD itu Persekutuan AMA Resort, di bawahnya lagi Persekutuan AMA Huria, dan di bawahnya lagi Persekutuan AMA Lingkungan. Nah, ketika ini sudah terbangun dan sudah terbentuk persekutuan-persekutuan, maka mereka, para kaum bapak itu akan berdiskusi. Jadi sebenarnya kami dari Biro AMA dan Lansia Kantor Pusat hanya sebagai memoderatori saja sebenarnya. Hanya memoderatori. Namun yang menciptakan diskusi-diskusi tersebut adalah persekutuan-persekutuan dari kaum bapak tersebut. Dimulai dari lingkungan. Persekutuan AMA lingkungan tadi, kemudian dari Huria, Resort, dan distrik-distrik. Sama seperti yang dilakukan oleh perempuan dan juga Naposo Bulung. Jadi perempuan PPD itu sudah terbentuk di 32 distrik di HKBP. PPND sudah terbentuk di 32 distrik HKBP. Yang semuanya dikoordinir oleh Bapak Kepala Departemen Koinonia HKBP. Nah sekarang bagaimana kita membangkitkan persekutuan-persekutuan kaum bapak dari level yang terendah, yaitu tingkat lingkungan, Huria, Resort, sampai ke tingkat distrik. Inilah usaha kita, tujuan kita. Dan melalui seminar ini, kami sempatkan juga untuk mensosialisasikan program-program kita, Amang, supaya memang kita membangkitkan kembali seperti khotbah yang sudah kita dengar tadi pagi, ceramah-ceramah yang disampaikan Bapak Kadep, Koinonia, oleh Bapak Profesor Fernandes, dan juga oleh Opuye Porus, yang sudah kita dengar tadi, memang semuanya memberikan suatu semangat bagi kita kaum bapak untuk bangkit dari kemalasan atau bangkit juga dari kealfaan yang selama ini terjadi. Kira-kira seperti itulah tujuan ataupun juga sasaran yang kita capai melalui Biro AMA dan Lansia. Jadi Amanami dan Nami, karena waktu juga yang memisahkan kita sesuai dengan yang saya katakan tadi, ini hanya 30 menit. Maka kita sudah sampai di penghubung acara, di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudari Margaret Simanjuntak dan juga Amang Sintua Tombak Simanjuntak, tim dari Jakarta. Kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita.
Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada pembawa acara atau MC kita. Silahkan Amang.